Tapi alhamdulillah kita bersama dengan dai kondang kita ya Gus Nur ini yang tidak asing lagi ini. Beliau ini luar biasa ini ya, selalu dingin ya, selalu cool. Ada ini ya dari mak-mak ini mengatakan Gus Nur ini selalu glowing. Nah, ini luar biasa ini ya. Nah, ini beliau ini selalu mendinginkan ini ya. Luar biasa. Ya. Nah, beliau ini juga telah menerima ya hukuman ketika pertama kali dengan Bambang Tri. Tapi alhamdulillah ya, pertama kali kebetulan saya ini juga mengantarkan beliau ini Bang ya. Ya, bahwa ke Mabes itu hanya silaturahmi saja, Bang. Silaturahmi saja. Nah, ternyata Gus Nur ini yang utama ketika itu dikenakan ya termasuk syarah, yakni mubahalah gitu ya. Tapi alhamdulillah ternyata mubahalah itu tidak ada sama sekali yang dilakukan Gus Nur ini sudah benar gitu ya. Tapi di sidang kemudian salah satunya kena vonis berita bohong. Tapi subhanallah ya, Gus Nur sabar sekali meminta itu ya ijazah asli Pak Jokowi itu dihadirkan karena yang menuntut adalah jaksa Bang. Maka dia yang punya kewajiban gitu Bang ya. Nah, sampai Gus Nur juga bilang itu kalau jaksa bisa menghadirkan Bang, akan dicium kakinya jaksa itu Bang. Ya, sampai segitunya itu luar biasa. Ya, padahal bisa saja itu jamaah-jamaah Gus Nur ini bisa apa namanya Bang, melempar-lempar kursi sebetulnya itu. Ya, tapi sidang juga masih dingin-dingin dan hangat-hangat saja ya. Dan ternyata banding dicabut itu Bang, berita bohong di Pengadilan Tinggi Semarang atau Jawa Tengah. Jadi Gus Nur ini tidak ada kesalahan sama sekali Bang. Ya. Jadi pokoknya diambil, dimasukkan di sidang, dikalahkan, dimasukkan penjara, tapi setelah itu tidak bersalah. Wah, ini hukumnya kalau di akhirat berat gitu, Pak. Ya. Nah, kita kembali kepada Gus Nur ini. Ya, di beberapa podcast Gus, banyak sekali panjenengan ini mengatakan bahwa sudah memaafkan. Ya, sudah mengikhlaskan. Bahkan apa dengan hati luas selalu tetap gembira menerima itu dan banyak keajaiban atau banyak hikmah-hikmahnya. Nah, netizen banyak yang bertanya juga ini Gus, sampai sejauh mana sih apa bener ini Gus Nur ini keyakinannya itu bener atau Gus Nur ini orang sakti gitu. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan Gus ya. Kenapa? Karena Gus Nur itu selalu mengatakan mungkin saya ini kalah dalam pengadilan manusia, tapi ada pengadilan Allah, ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ada juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang salah itu pasti akan dihukum dan yang tidak salah itu nanti akan dikembalikan kebaikan-kebaikannya. Sampai di mana Gus panjenengan ini hanya sekedar statement saja atau ini sebuah keyakinan Gus? Nah, monggo Gus. Oke, 2 poin saja ya. 2 poin Ustadz. Ya. Poin pertama, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita batin, apa yang kita perbuat pasti meninggalkan jejak digital, baik di medsos, baik di bumi, baik di langit. Itu intinya. Itu Gus ya. Iya. Jadi kita akan meninggalkan jejak digital itu. Nah, jejak digital itulah yang akan membuat keputusan apakah kita akan hidup mulia atau hidup hina, sengsara atau bahagia, termasuk anak cucu kita, dan klimaksnya nanti apakah surga atau neraka. Itu tergantung jejak digital, pikiran kita, omongan kita, tindakan kita. Jadi saya sudah mubahalah dan itu pasti sudah meninggalkan jejak digital. Berkali-kali bahkan mubahalah itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mungkin lebih. Dan itu sudah meninggalkan jejak digital yang tidak bisa mungkin saya hapus atau saya ingkari. Itu seperti anak panah yang sudah lepas dari busurnya. Nggak mungkin bisa balik ke busurnya lagi, itu
sunatullahnya nggak begitu. Maka saya sudah harus siap-siap menerima konsekuensinya nanti. Apakah saya ini akan masuk surga atau masuk neraka? Apakah saya nanti ini akan bahagia atau sengsara? Apa dapat laknat atau dapat Nah, gitu. barokah? Laknat atau barokah? Allah. Semakin istiqomah atau akan jadi penjilat? Atau akan jadi sampah sejarah saya ini? Wallahu alam. Nah, itu poin pertama Ustadz. Saya sudah melakukan mubahalah, clear, sudah selesai. Sekarang tinggal urusan saya dengan Allah dan termasuk yang melaporkan, yang polisi, yang nyidik saya, nangkap saya, jaksa hakim juga urusan mereka sama Allah. Nanti kita ketemu saja nanti di hukum berikutnya. Allah. Ya, hukum dunia sedang berjalan, hukum akhirat, ya insya Allah kita akan sampai ke sana nanti, tidak mungkin tidak. Lalu yang kedua Ustadz, jadi 2 poin saja mau saya sampaikan. Saya waktu itu ditangkap posisi lagi bangun masjid di Singosari. Allah. Saya lagi bangun masjid, insya Allah ini konsep saya 24 jam aktif. Ada dapur umum, ada masjid, ada wisata religi, tidak saya gembok, tidak saya tutup. Gratis, tahfidz Quran, macam-macam gratis 24 jam. Nah, tapi berhenti mangkrak, macet 3 tahun karena saya keburu ditangkap. Nah, itu kalau saya bahas juga panjang nanti tafsirnya. Berapa rezeki saya yang rugi, materi, jasmani, rohani, Berapa jamaah yang berapa rugi tidak jamaah, mendapatkan jadwal? berapa helai napasku, hak anak istriku, itu kan kebahagiaan keluargaku banyak sekali kalau saya rinci dan itu nggak bisa dirinci. Jadi intinya mangkrak masjidnya. Lalu 27 April saya bebas. Nah, saya bebas bersyarat 27 April, 29 April saya melihat lokasi pembangunan masjid itu dan luar biasa mangkrak kayak rumah hantu. Banyak rumput-rumputnya. Nah, sejak itu saya setat safar dakwah, Ustadz. Ini waktu itu Jakarta, Malang, Surabaya, balik lagi ke Jakarta. Padang. Oh ya, Padang. Nah, sekarang Jakarta, besok Solo. Ini akan balik lagi awal Agustus di Sumbar, lalu mana nak? Kaltim, Kalimantan Timur, terus Batam, insya Allah tembus ke Aceh. Jadi ini 4 bulan ke depan kita sudah padat, fokus menyelesaikan pembangunan masjid yang sekarang lagi saya rintis. Jadi Ustadz, saya mohon maaf banget, rasanya saya mau ngomentari jasa palsu ini juga percuma. Jejak digital saya sudah teramat banyak, baik di bumi dan di langit. Saya hanya tinggal menunggu keputusan saja. Saya di posisi mendoakan, ya Allah yang benar selamatkan, muliakan dunia dan akhirat termasuk anak cucunya. Ya Allah yang salah segera laknat, azab, hancurkan. Hancurkan sehancur-hancurnya. Jadi posisi saya ada di situ, Ustaz. Gitu. Ya, luar biasa netizen. Ya, jadi kalau kita punya rumah, kemudian kita tutup sehingga gelap, kemudian kita buka sedikit aja. Kemudian ada matahari, maka kelihatan di situ, Gus. Meleduk. Nah, Iya. Ya, nah, itulah Zarro. berterbangan gitu ya. Nah, ya ini netizen luar biasa ya kepada Bapak Rutan atau Lapas atau Bapak Polisi dulu yang mem-BAP saya bersama Gus Nur ini. Ya, semuanya akan dihitung oleh Allah SWT. Sezarro debu. Sekecil itu. Jadi waktu berangkat Gus Nur itu duitnya berapa itu? Berapa debu itu? Ya. Itu. Demikian Ya, juga Ustaz. bensinnya berapa debu, makannya berapa debu itu. Wow, itu bertriliun-triliun tak terhingga itu. Nah, itu semuanya keyakinan kita sebagai seorang mukmin ya. Itu kan Gus itu Nur. baru materi, Ustaz. Kan Materi. ada yang non materi, Allah. perasaan. Oh iya ya. Iya kan, perasaan, jiwa. Jamaah yang ada kesulitan, kalau ada Gus Nur insya Allah akan selesai bersama-sama barokah, enggak ketemu lagi itu. Ya. Stres dia, tambah stres. Hak istri dipeluk suami, hak suami memeluk istri. Ya kan, hak ayah memeluk anaknya, hak anak untuk memanggil ayahnya ketika dibutuhkan itu lebih besar daripada materi, Bang. Itulah. Dah kembangkan sajalah bahasa ini. Gitu, Ustaz. Yang terakhir, kita selalu bersama dengan para ulama, para habaib dan juga khususnya kepada Gus Nur.
di tengah kasus ijazah palsu yang sangat panas dan masih panas, dan korupsi yang sangat luar biasa, jual beli jabatan, nah demikian juga narkoba di oknum-oknum kepolisian dan lain sebagainya. Ya, kita harus selalu bersama dengan para ulama, para mubaligh, dan juga para pengemban dakwah. Ya, nah termasuk bersama Gus Nur ini selalu optimis. Walaupun negara ini sudah sangat krisis, ada yang mengatakan sudah hancur negara ini kalau menurut almarhum. Nah, tapi Gus Nur selalu optimis. Ya Ustaz. Nah, selalu optimis. Nah, maka nasihat beliau bagaimana negara ini ya kepada para penguasa, kepada para pejabat telah mendapatkan amanah kekuasaan itu. Ya, maka kita dengarkan ya bagaimana nasihat beliau ini, karena nasihat ini oleh Rasulullah SAW itu dianggap satu kemuliaan, Gus, yang menentukan negara ini menjadi baik. Ya, nah, Ustaz. Yang kedua ya aparsek, Gus, Indonesia ini bangkit, Gus. Saya optimisnya kepada hukum Allah, bukan kepada hukum pemerintah. Takbir. Gitu ya. Jadi saya optimisnya itu kepada hukum Allah, hukum sunatullah, hukum algoritma alam. Itu bukan optimis kepada hukum negara Indonesia ini. Enggak. Saya kalau sama hukum negara Indonesia ini sudah tidak optimis sama sekali. Saya sudah pesimis. Kalau yang lain optimis monggo. Saya pesimis ya. Lahir batin jasmani rohani saya pesimis dan nggak percaya. Saya percaya optimis kepada hukum Allah. Hanya itu saja. Itu saat. Nah, terakhir bagaimana hukum Allah SWT ini bisa menyinari negeri kita, Gus? Ya pokoknya walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Berarti tidak sulit, Gus. Enggak, seandainya penduduk bumi ini bertakwa kepada Allah, beriman, akan diturunkan rahmat dari langit, dari bumi, berkah dari langit, dari bumi. Ekonominya bertakwa, sosialnya bertakwa, pejabatnya bertakwa, politiknya bertakwa, pendidikannya bertakwa. Tapi kan kenapa ayat-ayat sejenis ini mesti closingnya tetapi ya kan gitu kata Allah. Kenapa? Kan banyak alat ayat seperti ini. Nah, tetapi penduduk bumi itu enggak bertakwa. Maka aku siksa dengan sangat pedih. Walaqad arad gimana itu? Sekiranya aku mau hancurkan satu kaum, satu negeri, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira. Seandainya aku mau hancurkan satu negeri, aku perintahkan penduduk di negeri itu beriman, bertakwa, gitu, menegakkan hukum. Ya, yang kaya yang miskin menghormati yang kaya, pejabat menjalankan amanah jabatannya. Tapi lagi-lagi tetapi penduduk di negeri itu nggak ada yang begitu. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Sudah hancur ini, tapi sudah hancur-hancurkan terus. Jadi saya optimis sama hukum itu. Begitu Ustaz ya? Ya. Cukup Ustaz. Luar biasa closing statement Gus Nur bahwa negeri kita ini ya telah ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 96 ya. Jikalau satu kaum itu beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka akan diturunkan rahmat dan barokahnya itu dari langit dan segala arah yang tidak bisa diduga-duga. Walakin kadzdzaba fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ketika mereka itu ingkar, yakni tidak bertakwa, tidak beriman tadi, maka Allah SWT akan memberikan laknatnya, memberikan azabnya. Ini luar biasa ini. Kembali kepada nasihat para Gus Nur, sehat imani, sehat awake, sehat duwite. Ayo anak muda. Sehat imani, sehat awake, sehat duwite. Takbir. Luar biasa ini santrinya. Ya netizen, begitu dulu ya. Insya Allah setiap hari akan mengudara ini bersama channel-channel perjuangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap ini Bang.